Kembali lagi di Closing Bell, kita ke informasi terkait PT Wijaya Karya Bangunan Gedung pada 2020 menargetkan kontrak sebesar Rp27,29 triliun atau naik 55% dari realisasi order book 2019 sebesar Rp17,42 triliun. Direktur Utama Wika Gedung Nariman Prasetyo dalam keterangan resminya mengatakan bahwa total kontrak ini terdiri dari target kontrak baru 2020 sebesar Rp14,94 triliun atau carry over tahun 2019 sebesar Rp12,34 triliun. Adapun komposisi perolehan kontrak baru tahun 2020 berasal dari pemerintah sebanyak 42%, kemudian BUMN 38% dan swasta 20%. Sementara dari sisi kinerja keuangan, emiten berkode saham WG ini menargetkan pendapatan sebesar Rp8,63 triliun dengan target laba bersih tahun 2020 sebesar Rp558 miliar. Sedangkan pengembangan bisnis di tahun 2020 ini perusahaan berencana menggelontorkan belanja modal sebesar Rp692,4 miliar. Dan untuk membahas lebih dalam terkait mengenai rencana bisnis dan juga strategi Wika Gedung menghadapi tahun 2020 ini, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Nariman Prasetyo, Direktur Utama Wika Gedung. Selamat sore Pak Nariman, terima kasih atas waktu Anda untuk berdiskusi bersama dengan kami di sini. Mungkin tadi sudah saya sampaikan juga informasinya Pak terkait mengenai target kontrak sebesar Rp27,29 triliun ini atau naik 55% dari realisasi order book tahun 2019 ini. Mungkin bisa diceritakan ini seperti apa Pak target-target yang dan bagaimana untuk mengejar target-target ini nih Pak Nariman. Baik, terima kasih Mbak. Informasi yang tadi disampaikan baik juga karena itu adalah business plan atau RKAP kami di tahun kerja 2020. Namun demikian yang kita ketahui saat ini semua pasti sudah melakukan review semua unit usaha khususnya di bidang konstruksi ya. Jadi untuk review di tahun 2020 ini kami sudah simulasi mulai dari kondisi ringan, moderat sampai kondisi ekstrim pada saat terjadinya pandemi COVID ini. Karena ini berakibat dan membuat impact di semua unit usaha ini pasti harus melakukan review. Jadi yang tadi disampaikan Mbak itu RKAP awal 2020 dan kami sudah mereview untuk di tahun 2020 dengan proyeksi Desember tahun 2020 target-target kami akan seperti apa yang harus kami penuhin gitu Mbak. Hasil reviewnya seperti apa Pak? Tadi kan ada 3 macam nih ya, moderat begitu ya, kemudian juga ada berbagai macam fase tampaknya begitu ya, sampai yang ke sisi agresifnya begitu ya. Ini seperti apa Pak hasil review yang sudah disampaikan dari data di awal tahun 2020 ini Pak? Baik, jadi pada saat stress test kami sudah tidak mengasumsikan ringan, kemudian moderat ataupun ekstrim, tapi kami sudah proyeksikan secara akurasi target di Desember tahun 2020. Jadi untuk Desember 2020 ini kami yang merencanakan target perolehan kontrak baru sekitar 14 triliun, itu kurang lebih kita akan mencapai OK baru ini sekitar 4 triliun. Jadi ada koreksi dengan kondisi yang terjadi saat ini. Tapi demikian kami punya backlog bawaan kontrak lama di tahun 2019 ini lebih kurang 11 triliun. Sehingga di tahun 2020 ini RKAP kami sesuai review terakhir, kontrak yang dihadapi ini kalau tidak terjadi pandemi COVID ini kurang lebih 14 triliun, kami teliti lagi sampai akuratnya itu akan nembus di sekitar 3,5 triliun sampai 4 triliun tadi. Sehingga kontrak yang dihadapi di 2020 dari backlog kemarin 11 ditambah yang sekarang 4 kurang lebih 15 triliun. Oke. Baik, Pak Nariman, ini kan memang semuanya harus berhadapan dengan pandemi COVID-19 ya, yang masih jadi tantangan juga di semua emiten juga dan perusahaan begitu. Nah, sekarang sudah pelan-pelan ini masuk ke era new normal. Ini seperti apa dari sisi proyek begitu ya, operasional begitu dari WG sendiri nih Pak, karena sekarang sudah masuk fase new normal nih. Ya, jadi walaupun kita merasa masuk fase semi normal atau bahkan normal, di Wika Gedung ini sangat
komit sekali dan support segala kebijakan terhadap protokol COVID. Jadi semua harus selesai dulu, protokol COVID ini kita lalui dan kita laksanakan sebaik mungkin. Baru bicara operasi, bicara laba rugi, bicara target, dan yang lain-lain. Nah, kami selalu komit protokol COVID ini harus dilaksanakan oleh Wika Gedung. Kemudian efek dari kondisi pandemi ini, terutama yang sangat terasa sekali adalah pembatalan atau mundurnya tender-tender dari klien-klien yang kami sasar. Ini sangat terasa sekali bagaimana efeknya terhadap situasi COVID ini. Sehingga tadi bisa kami sampaikan review kontrak yang tadinya rencana kita punya target kontrak baru sekitar 14 triliun, jadi kurang lebih kita hanya 3,5 triliun diproyeksikan sampai bulan Desember. Itu Proyek-proyek apa saja Pak yang ditunda begitu atau mundur Pak karena kondisi dari pandemi ini Pak? Ya, jadi ada beberapa proyek dari swasta terutama karena swasta ini jangankan dari swasta, selain swasta mundur dari pemerintah pun ada yang delay, bahkan ada yang berkurang secara budgeting. Namun kalau proyek-proyek ini organik Mbak, jadi proyek organik ini ada COVID atau nggak ada COVID, kata kuncinya ini dapat apa tidak. Gitu. Kalau dalam ngebit ini nomor 2 dengan nomor 9 dari 9 peserta itu statusnya sama, nggak dapat. Jadi ini masalahnya dapat atau tidak. Sehingga peluang di COVID ini kompetisinya tetap menjadi kata kunci. Karena yang namanya proyek reguler seperti itu, ada bidding, ada tender. Juara 2 nggak ada artinya karena sama dengan juara 9. Yang ada artinya adalah juara 1, artinya mendapatkan proyek ini. Nah, ini yang sudah kami pertimbangkan bagaimana kami dari proyek-proyek reguler ini berusaha untuk mendapatkan proyek. Sementara kalau yang proyeknya sifatnya meng-create atau investasi dan konsesi dari kami, itu bagaimana kekuatan dari modal kerja atau rencana captive market yang akan kita bidik. Kira-kira gitu Mbak. Ada efisiensi nggak Pak yang dilakukan oleh perusahaan begitu ya untuk tetap bisa menjaga begitu karena memang ada beberapa proyek yang mundur begitu ya. Ada dari WG sendiri dari sisi efisiensi nggak yang dilakukan Pak? Saya rasa kalau untuk unit bisnis konstruksi itu efisiensi ini harus dilakukan setiap saat. Tapi kalau memang situasi seperti ini itu justru harus lebih naik lagi level efisiensinya. Nah, hal efisiensi ini jelas kita lakukan, terutama untuk harga pokok. Produksi itu harus sudah jelas, lebih efisien lagi. Kemudian beberapa overhead dan biaya usaha yang tidak bisa dihindari saja yang harus berjalan. Sementara posisi cash flow kita harus menjaga betul ini, karena kondisi cash flow ini menjadi raja. Siapa yang cash flow-nya sehat, cash flow-nya tidak defisit, pasti bisa bertahan di situasi seperti ini. Ini strategi kami sudah masuk ke sana Mbak, gitu Mbak. Ya, strateginya seperti apa Pak untuk jaga cash flow? Karena memang ini betul tadi Pak Nariman bilang ini adalah kekuatan begitu ya menjaga cash flow saat ini begitu. Nah, ini seperti apa yang dilakukan untuk jaga cash flow? Apakah ada pendanaan begitu atau ada refinancing begitu untuk tetap ada di level terjaga nih cash flow-nya? Kami terutama fokus dari menjaga cash flow ini bagaimana cash in yang didapat dari klien atau dari owner kami. Jadi bagaimana menciptakan produk ini supaya segera menjadikan penjualan yang sah. Kemudian tidak ada umur piutang yang terlalu panjang sehingga ini akan merusak bagaimana cash flow operasi ini supaya bisa dijalankan di masing-masing proyek. Jadi tadi kalau yang ditanyakan pertama itu bagaimana kondisi proyek, dari proyek yang sedang berjalan ini kami berjalan aktif 54 proyek. Jadi ada 54 proyek yang sedang berjalan aktif walaupun dengan kondisi pandemi seperti ini Mbak. Nah ini yang tadi kami sampaikan di strategi-strategi proyek ini yang harus kita kerjakan adalah cash flow harus positif. Sekarang saatnya seperti itu. Ini semua 54 project tetap running baik, tetap running well Pak dalam kondisi seperti ini atau mungkin ada review terkait mengenai projectnya atau timeline yang akan mundur karena kan kalau mundur pasti ada cost lagi tambahan begitu yang harus ditanggung pastinya akan jadi beban juga nih. Seperti apa Pak review terhadap project-project yang sedang berjalan ini Pak?
Kami sudah ekstrim. Jadi pada saat stress test tadi, itu 54 proyek itu 54 proyek definitif dan sedang running. Karena total proyek yang sedang kami kerjakan itu mendekati 100 SPK, 100 proyek. Nah, yang 46 proyek ini ada yang slow down, kemudian ada yang ditunda dengan dilanjutkan di tahun anggaran 21, kemudian ada yang betul-betul merubah amandemen atau scam, terutama dari sisi pendanaan. Nah, jadi kami menganggap proyeksi di Desember ini dengan 54 proyek yang definitif running. Dari 100 Oke. proyek itu, Mbak, gitu, Mbak. Oke, kalau dilihat dari sisi proyek nih Pak, ke depan nih akan seperti apa, proyek-proyek apa saja yang lagi diincar begitu ya, mungkin proyek-proyek besar baik infrastruktur ataupun di non-infrastruktur, dan mungkin pengembangan di non-infrastrukturnya juga akan seperti apa nih dari sisi Wega nih Pak? Kalau infrastruktur dari kepemerintahan yang namanya backlog perumahan, jelas di Kementerian PUPR ini mulai saat ini pun masih gaspol, masih berjalan terus. Apalagi masuk ke tahun 21 atau ke kondisi lebih normal lagi. Sementara saya tadi lihat di berita di CNBC juga bagaimana berita-berita penyiapan lumbung pangan. Nah, di sana kami yakin sekali bisa berkontribusi untuk rencana-rencana pemerintah ke depan ini. Sementara Seperti ya, dari beberapa oke. BUMN ini juga Seperti apa Pak supportnya WG Pak untuk tadi program pemerintah ini Pak? kalau support WG di sana, kita terutama dari skill ya, dari skill dan knowledge. Mungkin pernah didengar dan pernah tahu dalam situasi seperti ini, mindset stakeholder kalau perlu rumah sakit itu sudah berpikir Wika Gedung. Jadi pada saat terjadi pandemi COVID-19, penanganan infrastruktur dari keperluan rumah sakit, Wika Gedung muncul di depan duluan dan terbukti bisa cepat pada saat diperlukan oleh instansi kesehatan atau pemerintah untuk penanganan COVID ini. Jadi kurang lebih udah 9 nih tempat atau rumah sakit yang kami buat. Dan rata-rata tidak ada yang lebih dari 30 hari dengan jumlah bed yang cukup banyak. Oke, Ini Pak salah satu Nariman. contoh yang kami siapkan seperti itu, ya, Pak. Oke, Pak Nariman, ini kan juga terkait Silakan, Mbak. Ya. mengenai infrastruktur apalagi properti begitu ya. Dari Pak Nariman sendiri seperti apa sih view-nya begitu ya untuk sektor tersebut begitu, sektor properti ke depan begitu. Karena kita tahu kan demand-nya juga sedang lemah sekali saat ini nih Pak. Kalau view dari kami, ya mestinya ini juga berbagi ya, berbagi strategi. Jadi saat ini backlog untuk perumahan atau landed house ini mungkin masih mendominasi diperlukan daripada yang high res semacam official atau apartemen. Ini udah mulai sangat diperlukan dan memungkinkan sekali dari sisi captive marketnya ini lebih baik. Oke, dari captive marketnya akan lebih baik. Baik, terima kasih Pak Nariman Prasetyo, Direktur Utama Wika Gedung, sudah berdiskusi bersama dengan kami di Closing Bell. Selamat sore Bapak, terus juga kesehatan. Terima kasih Pak Nariman. Dan usai jeda rekan saya Daniel Wiguna akan mengulas pergerakan IHSG sepanjang hari ini. Tetap bersama kami di Closing Bell.